Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 553. 553. Kita siapkan puji syukur 353. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini. Baik yang hadir langsung di dalam gereja ini
maupun yang mengikutinya dari rumah masing-masing dengan situasi dan kondisi. Bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja, kita merayakan hari Minggu terakhir dalam tahun liturgi di tahun B, dan sekaligus merayakan hari raya Kristus Raja Alam Semesta, dan menjadi keistimewaan bagi kita umat paroki Kristus Raja Andalas dan paroki-paroki lain yang mengambil pelindung Kristus Raja. Kita merayakan dan mensyukuri segala rahmat tahun liturgi sepanjang tahun ini. Moga-moga lewat bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita sungguh semakin mengambil makna untuk mengambil bagian dalam pelayanan Kristus dengan sikap rendah hati, penuh keterbukaan, dan mau berkorban seperti Dia, mengorbankan seluruh hidupnya untuk keselamatan dunia, terlebih kita manusia yang berdosa. Maka supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan, mari dengan rendah hati di hadapannya kita hening mohon ampun atas segala kelemahan dan kekurangan serta dosa-dosa kita. Kita hening sejenak. Kita bersama-sama membuka hati kita mohon pengampunan dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur, kami bersyukur.
Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. karena hanya kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, selain kita membawa intensi doa kebersamaan dan doa pribadi kita, bersama dengan keluarga Pak Penri kita mendoakan orang tua yang sudah mendahului, bahkan kita dalam doa-doa kita, seluruh sanak keluarga kita yang sudah mendahului. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menciptakan alam semesta dengan kekuasaan dan cinta kasih-Mu. Maka kami mohon, jadikanlah kami umat-Mu yang setia dan berkenan padamu seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Raja semesta alam. Dialah menjadi pelindung paroki kami, sehingga sungguh layaklah kami umat-Mu datang bersyukur secara khusus pada kesempatan ini, mensyukuri segala rahmat pendampingan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang 1 tahun liturgi berjalan ini, sehingga kami Kau perkenankan untuk mengakhiri tahun liturgi di tahun B, dan minggu depan kami akan melangkah masuk di tahun liturgi baru. Seluruh pengalaman suka dan duka kehidupan kami percayakan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau sendiri yang akan menyempurnakannya. Terlebih bagi saudara-saudari kami yang sudah mendahului, secara khusus bersama dengan keluarga, kami mendoakan 4 tahun meninggalnya Papa Oma Rosiat Yohanes, dan 5 tahun meninggalnya Mama atau Oma Yohana Sulastri Hammi, dan seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului. Semoga dengan belas kasih-Mu mereka boleh menikmati kehidupan abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu, karena sungguh mengupayakan hidup, menyerahkan diri sepenuhnya, mengakui Putra-Mu sebagai Sang Raja keselamatan.
Semuanya ini kami aturkan kepadamu melalui Putramu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat dalam penglihatan waktu malam, tampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja, dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidaklah lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu berhiaskan kekudusan. Ya Tuhan, sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sabda Allah dari Kitab Wahyu. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ia mengasihi kita, dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin.
Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Yang pertama, kita sungguh layak dan patut bersyukur bahwa Tuhan mengantar kita pada tahun liturgi ini di tahun B untuk mengakhirinya. Bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja, di mana pada hari Minggu terakhir setiap tahun liturgi dirayakan sebagai pesta Kristus Raja alam semesta. Dan sekaligus
menjadi istimewa bagi kita umat paroki di Andalas ini mengambil Yesus Kristus sebagai Raja kita, sebagai pelindung kita. Dan dengan demikian biasanya kita melihatnya sebagai pesta paroki kita. Pesta paroki kita pada tahun ini lebih diperuntukkan untuk membuat iman kita semakin teguh, di mana pandemi COVID-19 masih melanda dunia, dan mungkin bagi kita umat secara khusus di paroki Kristus Raja Andalas ini masih ragu dan takut untuk mau menyatakan keimanan kita di hadapan Tuhan, apalagi diikat dengan seluruh aturan yang ada dan tetap mengindahkan protokol yang tentu menjadi satu pertimbangan untuk semakin menyatakan kebersamaan kita mengungkapkan iman kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sedikit mengantar sehubungan dengan perayaan bagi kita di sini. Sadar sepenuhnya Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa gereja merayakan Hari Raya Kristus Raja ini mengungkapkan otoritas Kristus yang mencakup segalanya sebagai Raja dan Tuhan semesta alam. Dan ini membantu kita untuk melihat ke masa depan kita. Dan masa depan utama kita adalah ketika Yesus akan kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi kita masing-masing yang sudah merupakan bagian permenungan minggu-minggu lalu, dan dengan demikian akan memberikan hadiah bagi kita yang setia dan taat, dan hukuman bagi mereka yang tidak memiliki kesetiaan. Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1925 dalam ensiklik yang berjudul Quas Firma, sebagai ensiklik yang pertama dibuat oleh Paus Pius ke-11 dan diperingati pada hari Minggu terakhir setiap tahun liturgi, karena membantu kita umat untuk merenungkan Kristus sebagai Raja dan Tuhan kita. Juga untuk merenungkan tentang kedatangan kedua Yesus Kristus pada penghakiman terakhir dan akhir dunia kita masing-masing. Paus sendiri adalah saksi dari masa yang penuh dengan gejolak dalam sejarah dunia pada saat itu. Dan kita pun Bapak Ibu Saudara terkasih menghadapi gejolak yang sama. Di tahun 2019 kita diantar memasuki dan berhadapan dengan pandemi COVID-19. Maka sudah beberapa kali saya mengungkapkan dan menyatakan dari sini, sebenarnya situasi COVID itu akan datang untuk memurnikan iman kita, meneguhkan dan menguatkan kita. Lalu di sanalah kita sungguh-sungguh dipanggil untuk kembali ke basic kita masing-masing, melihat bagaimana sebenarnya kehidupan yang kehendaki oleh Tuhan. Dituntut dari diri kita Bapak Ibu Saudara terkasih, semangat juang dengan seluruh kepercayaan penuh bahwa Tuhan punya kuasa untuk diri kita masing-masing dan seluruh alam semesta ini. Sehingga kita tidak hanya hidup menurut aturan dan hukum saja, tetapi seperti semangat yang diperjuangkan oleh Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh mengangkat dan menerima Yesus sebagai Raja kita Bapak Ibu Saudara terkasih, maka saya mengajak kita untuk sedikit lebih bermenung bagaimana pola-pola kehidupan yang dijalani oleh Sang Raja kita. Pertama, bahwa dia lahir dari seorang wanita yang sungguh sangat sederhana. Dia lahir tidak seperti manusia-manusia lain yang dalam konon kehidupan akan menjadi raja. Dia tidak lahir di kerajaan, tetapi dia lahir di kandang Bethlehem, dibungkus dengan kain lampin dan seterusnya. Dan orang yang pertama menemui dia adalah para gembala. Semua ini menjadi tanda dan simbol Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa Raja kita adalah Raja yang hidup dengan penuh kerendahan hati.
tidak dihinggapi oleh kesombongan dan keangkuhan di dalam seluruh kehidupan, dan dia merasa bahwa ini bukanlah miliknya walaupun dia adalah awal dan akhir. Dan itulah yang mengantar kita untuk sungguh mengakui bahwa dia adalah raja kita. Dalam proses perjalanan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semua itu terjadi mengalir dari rahim ibunya, dihidupi di dalam seluruh perjuangan hidupnya. Hanya sayangnya Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa masa remaja Yesus itu tidak dikisahkan dalam kitab suci. Mungkin salah satu pertimbangan setiap akhir tahun liturgi saat ini juga diharapkan supaya menjadi hari raya orang muda sedunia. Apa yang dipesankan di sana, mari berjalan bersama dengan orang muda untuk semakin menghadirkan karya kerajaan Allah di dalam dunia ini, yang tentu mengalami masa lampau bersama dengan orang tua dan orang yang kita tuakan, dan mempunyai pengharapan besar di masa akan datang. Tetapi kiranya persoalannya adalah, kalau orang muda itu menjadi harapan gereja, maka tantangan besar dan permohonan yang saya sodorkan kepada orang muda, apakah kita punya komitmen untuk itu? Ingin seperti Yesus, mau dan ingin mengambil bagian dengan rendah hati dan siap sedia di dalam karya pelayanan, menghadirkan karya kerajaan Allah di tengah dunia yang semakin sempit ini, karena adanya alat-alat komunikasi yang seringkali membuat kita sempit, tetapi sekaligus juga membuat seluruh pikiran dan seluruh harapan kita semakin terbuka kalau kita dengan bijaksana menanggapi hal itu. Saudara-saudari terkasih, kerajaan Kristus adalah kerajaan penuh kerendahan hati dan pelayanan. Raja-raja dunia ini memerintah rakyatnya kerap dengan otoritas dan kekuasaan yang besar. Sebaliknya dalam kerajaan Allah, siapapun yang ingin menjadi besar haruslah menjadi pelayan bagi sesamanya. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kepada Pilatus Yesus berkata bahwa memang benar ia adalah raja, dan untuk itulah ia lahir dan datang membawa kebenaran, sebagaimana yang dicatat dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan pada hari ini. Yesus adalah raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dia menyebut murid-muridnya bukan sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Meskipun Yesus wafat, ia wafat dengan rela untuk menyelamatkan rakyatnya, dan kematiannya bukanlah akibat dari kekalahan pertempuran atau lemahnya kekuatan Allah, tetapi justru menjadi tanda kemenangan gemilang yang atas maut, dan dengan demikian menjadi tebusan atas dosa-dosa kita umatnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam bacaan pertama hari ini Nabi Daniel mengumumkan adegan yang lebih menghibur, yaitu kedatangan anak manusia yang telah diberi kekuasaan dari kemuliaan dan kerajaan. Kekuasaannya adalah kekal adanya dan tidak akan binasa. Kepada raja diberikan kekuasaan, otoritas, kemuliaan dan kedudukan atas semua orang, dan kedudukan raja itu adalah yang tidak akan pernah hancur dan binasa. Itulah yang memanggil kita untuk mengarahkan seluruh hidup kita kepada kemuliaannya. Dan dengan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, diharapkan bahwa dengan bacaan itu kita sungguh mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Sedangkan dalam bacaan kedua dari kitab Wahyu, hari ini menghadirkan Yesus sebagai raja yang penuh kasih. Ia mengasihi kita dan melepaskan kita dari dosa berkat darahnya. Ia mengacu pada kerajaan tertinggi Kristus,
yang mendirikan kerajaan Allah di dunia ini. Yesus menyatakan kerajaannya secara khusus dengan membuat kita berperan menjadi raja dan imam-imam bagi Allah dan Bapanya sendiri. Mereka yang percaya kepadanya menjadi imam dan menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia, serta membawa dirinya dan sesamanya kepada kerajaan kasih, kebenaran, dan sukacita hidup. Lalu kalau ditanya Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, di manakah hal itu kita bisa temukan? Saya kembali menegaskan kepada orang muda, sebenarnya kalau kita mau mencari semua semangat hidup itu, terus terang saya mengatakan hanya di dalam kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Coba buka mata dan lihat kemana kamu pergi, tidak ada satu kesatuan agama apapun untuk menghadirkan kemuliaan Allah sungguh di dalam Ekaristi Kudus, hanya dalam gereja Katolik. Tetapi pada saat kita diperhadapkan pada situasi yang paling sulit, dan biasa saya mengatakan, situasi yang paling sulit Bapak Ibu Saudara terkasih pada saat kita diperhadapkan untuk mencari pasangan kehidupan, lalu akhirnya kita membuat iman kita itu luntur dan meninggalkannya dan mengambil pilihan itu. Sekali lagi tidak salah. Tetapi kita berharap bahwa dalam pilihan itu Kristus tetap menjadi yang utama dan terutama. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, harapan saya paling tidak kita bertahan dalam iman. Dan dengan ketahanan iman itulah imun kekuatan kita akan tetap menjadi sarana kekuatan untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, hanya dalam perayaan Ekaristi secara konkret dan nyata, walaupun dipersembahkan oleh imam yang mungkin juga, mohon maaf kalau saya katakan, mungkin juga penuh dengan dosa, tetapi dalam hierarki gereja Katolik dengan segala keterbatasan lewat pilihan yang Tuhan berikan kepadanya, dan dia rela untuk itu, dia menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam Ekaristi Kudus. Maka kita telusuri itu dalam perayaan Ekaristi Bapak Ibu Saudara terkasih, utamanya pada saat memasuki doa syukur agung. Di sanalah sebenarnya doa alam semesta itu mulai dari kita ada sampai pada Tuhan menyempurnakan kehidupan kita di dalam kemuliaannya. Sedangkan dalam bacaan Injil Bapak Ibu Saudara terkasih sangat jelas kita dengarkan hari ini. Yesus sendiri mengatakan, aku memang adalah Raja. Dia adalah Raja kenabian, artinya dia memerintah bukan dari dunia ini saja, tetapi dia menghadirkan kerajaan Bapaknya. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita juga sebagai orang yang percaya kepadanya, mau dan ingin untuk berusaha menyatakan kasih Tuhan kepada siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Kita memperjuangkan dengan semangat pengorbanan yang luar biasa, dengan semangat rendah hati, ingin melayani siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan dengan berbuat kasih, saling memaafkan, dan dengan demikian kiranya kerajaan Allah akan semakin dinikmati. Mungkin bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih, kita merasa bahwa terlalu jauh untuk melihat hal itu. Tetapi baiklah, kita melihat dalam dua tokoh yang seringkali, dan saya kira kita masih bisa mengalami kedekatan itu. Yang pertama adalah Paulus, yang kedua yang sekarang sudah diangkat menjadi beato, mengarah dan akan didefinitifkan menjadi santo di dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Semangat hidupnya adalah semangat pelayanan, dipenuhi dengan kerendahan hati dan kesediaan seluruh dirinya untuk memberikan pengampunan kepada orang yang mau membunuhnya. Maka dipastikan bahwa dia adalah seorang yang sungguh hidupnya berkenan di hadapan Tuhan dengan penuh ketulusan dan keterbukaan untuk memaafkan orang walaupun orang itu akan membunuhnya. Yang kedua adalah Santa Teresia dari Kalkuta. Kita bisa membaca sejarahnya
Dia adalah pelayan yang kasih, yang setia, tanpa membeda-bedakan orang seluruh kehidupan, dan seluruh hidupnya sungguh diberikan untuk melayani orang-orang yang sungguh membutuhkan, orang-orang pinggiran yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah dan banyak hal. Kita pun Bapak Ibu Saudara terkasih dipanggil dalam situasi kita masing-masing untuk menyatakan hal itu. Mari kita mohon dalam peran ini, moga-moga dengan kuasa kasih Tuhan dan semangat Kristus sebagai Raja kita, sungguh merajai kita, sehingga apapun yang kita rencanakan di paroki kita ini, baik yang dibuat di rukun, di wilayah maupun di paroki, juga yang ada dalam kategorial, akan senantiasa menjadi tanda pelayanan kita, karena kita diikat oleh pelayanan yang satu dan sama pengorbanannya, yaitu semangat Kristus untuk sungguh memperjuangkan yang terindah, yang terbaik, menghadirkan kemuliaan Tuhan, dan akhirnya kita sungguh menjadi garam dan terang dunia bagi lingkungan kita dimanapun kita berada. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Maka mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan kembali menderaskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, kandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara. Bangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah memandang dengan kepercayaan kepada Yesus Kristus yang telah ditinggikan di atas salib, dan dengan demikian telah menjadi Tuhan kehidupan dan dasar pengharapan kita. Dia mengetahui segala kebutuhan dan kelemahan kita, maka marilah kita mohon kepadanya, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, semoga gereja di dunia tidak tampil sebagai kekuatan, melainkan sebagai saksi setia yang hanya mengandalkan kebenaran, kemerdekaan, keadilan, dan cinta kasih. Kami mohon ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa di dunia dan mereka yang menentukan arah perkembangan dunia, semoga mereka semua mengindahkan hukum-hukum Allah, berusaha mencapai perdamaian dan kerukunan bagi semua bangsa, serta mendatangkan martabat, persahabatan, dan kebebasan bagi semua orang. Kami mohon ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang yang bangga menanamkan diri pengikut Kristus, semoga mereka tidak malu mengikut Kristus seutuhnya dengan menghayati Injil tanpa kompromi, supaya dengan kesaksian itu semua orang tertarik untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Kami mohon ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi orang-orang kecil dan miskin, semoga orang-orang kecil dan miskin mengalami bahwa Allah dekat pada mereka dalam pembicaraan kita yang menghibur, serta kesanggupan kita untuk menolong. Kami mohon ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul dalam nama Tuhan, semoga kita ikut dalam kerajaan Kristus dengan saling melayani tanpa mencari kepentingan kita sendiri. Kami mohon ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Senantiasa kami bersyukur dan berterima kasih atas pendampingan-Mu
bagi kami umat-Mu di Paroki Kristus Raja Andalas ini, dalam menghadapi seluruh situasi kehidupan yang terjadi, terlebih dengan adanya COVID-19 virus corona yang melanda dunia dan masih merambah di wilayah kami ini. Sungguh di awal-awal menjadi ketakutan kami umat-Mu untuk berkumpul, tetapi dengan anjuran pemerintah dan mengikuti protokol kesehatan, kami Kau ingatkan untuk sungguh semakin berusaha mau mencari kehendak-Mu dalam seluruh situasi yang paling sulit. Semoga semangat hidup, kekuatan iman, senantiasa menjadi kekuatan umat-Mu untuk selalu bersatu dengan Dikau, terlebih dalam menghadapi dan menghadiri seluruh tatanan perayaan. Sehingga kesadaran itu mengantar kami untuk sungguh semakin menghadirkan kemuliaan-Mu, karena ditopang oleh kasih-Mu sendiri untuk mau dan ingin memberikan terbaik bagi-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Teguhkan dan kuatkan seluruh umat-Mu dalam wilayah pelayanan Paroki Kristus Raja Andalas ini. Dan siapa saja yang hati terbuka untuk senantiasa saling melayani, saling meneguhkan dalam seluruh pengharapan. Kami mohon ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga mempercayakan ke dalam belas kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah mendahului, utamanya Papa atau Oma Risat Yohanes dan Mama atau Oma Yohana Sulastri Hami yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga 4 dan 5 tahun yang lalu. Semoga dengan balas kasih-Mu, saudara-saudari kami, orang tua kami, Opa dan Oma kami ini, Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh perjuangan hidupnya untuk semakin bersatu dengan Dikau melalui Putra-Mu Sang Raja kami. Kami mohon ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah, di akhir tahun liturgi ini, di mana kita merayakan pesta pelindung gereja kita, kita menyampaikan doa permohonan pribadi kita masing-masing. Hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, kerajaan-Mu hadir dan bertumbuh di tengah-tengah kami, asal kami hidup seperti Engkau. Semoga kami menjadi persekutuan cinta kasih yang menempatkan kerajaan-Mu bagi semua orang. Jadilah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persembahan.
terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga Engkau berkenan memberkati persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini dan menjadikan sebagai tanda kehadiran Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan di kolam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal. Ia pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikorbankan bagi kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Puji syukur 393. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Maha Kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ia Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, Dia Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus yang kami bawa dalam doa kami lewat Ekaristi Kudus hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta-Mu yang memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan dari Tuhan. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, lihatlah ini Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada kesempatan ini ikut ambil bagian dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia menundukkan suku-suku bangsa ke bawah telapak kaki kita. Dia pilih bagi kita tanah pusaka, kebanggaan Yakub. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, ia bermazmurlah, kidungkanlah mazmur. Ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas Yesus Kristus Putramu, Sang Raja, yang telah rela mengorbankan dirinya dan menjadi santapan bagi kami. Semoga kami dikuatkan untuk menghayati hidup sebagai orang-orang yang berkenan kepadamu, sehingga kelak kau perkenankan memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan pengumuman paroki.
Pengumuman Paroki Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam tanggal 21 November 2021. Yang pertama, misa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, sehat dan sudah divaksin. Cek suhu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tidak berkerumun. Anak-anak di bawah usia 12 tahun belum divaksin dan belum mengikuti komuni pertama diharapkan mengikuti misa secara online. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. 3. Persiapan ketekumen baptis dimulai pada tanggal 3 November 2021 dengan jadwal sebagai berikut. Pertama, persiapan baptisan anak dari SD kelas 3 sampai dengan kelas 6 setiap hari Minggu jam 10.30 pagi di SD Frater Teratai 2. Pendamping adalah Ibu Fangfang. 2. Persiapan baptisan remaja dari SMP dan SMA setiap hari Minggu jam 10.30 pagi di aula paroki lantai 4. Pendamping Ibu Elizabeth Francisca dan Ibu Foni Pasagi. Ketiga, persiapan baptisan dewasa yaitu mahasiswa sudah bekerja dan berkeluarga setiap hari Rabu pukul 6 sore di aula paroki lantai 1. 4. Masih dibuka pendaftaran untuk yang berminat. Disilahkan menghubungi sekretariat paroki Ibu Rosa pada setiap hari kerja Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 pagi dan sampai jam 1 siang. Baptisan bayi dilaksanakan setiap hari Minggu pekan ketiga dalam bulan. Pengumuman yang keempat, sejak misa Minggu biasa ke-29 dan seterusnya telah dipakai Mazmur Tanggapan dari buku Mazmur Tanggapan edisi baru untuk pengenalan kepada umat sebelum diberlakukan secara resmi pada Minggu Advent pertama tanggal 28 November 2021. Yang kelima, pengumuman rencana pernikahan akan saling menerimakan sakramen perkawinan, yaitu Federico Duir dari Paroki Maria Ratu Rosari Kare dengan Eli Tresia dari Paroki Santo Yosef Pekerja pada tanggal 11 Desember 2021 sebagai pengumuman pertama. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan atas rencana pernikahan ini diharapkan untuk melaporkan pada pastor paroki. Yang keenam, sumbangan untuk aksi Natal 2021 sudah dibuka. Umat yang mau menyumbang berupa natura, beras, gula, terigu, mentega, indomie, dan lain-lain dapat mengantarnya ke sekretariat paroki pada jam kerja Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 pagi dan jam 1 siang. Sumbangan berupa dana dapat diserahkan langsung kepada pastor paroki atau pastor vikaris. Ketujuh, jadwal misa untuk hari Minggu sore yang sementara dilaksanakan pukul 16.30 kita akan dimajukan menjadi pukul 5 sore dan akan berlaku pada Minggu Advent pertama, yaitu pada tanggal 27 dan 28 November 2021. Demikian pengumuman. Terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas perhatian kita. Kembali saya ingatkan sebelum kita tinggalkan tahun liturgi tahun B, berapa kali tadi kita mendengarkan melapor ke pastor paroki. Dari awal pelantikan saya sudah mengatakan bahwa pastor paroki Kristus Raja Andalas
adalah Pastor Agus. Kecuali kalau menyangkut hal yang menuntut administrasi dan secara administratif untuk keluar dan dipertanggungjawabkan, maka yang akan bertanggung jawab adalah Pastor Agustinus Kalepe. Mohon supaya ini menjadi jelas bagi kita. Dan kalau ada umat yang datang meminta pelayanan, membutuhkan kami pastor, silakan datang saja, lapor di sekretariat atau mencari pastor, asal sebut namanya Pastor Agus, pasti akan muncul kalau ada di rumah. Itu satu. Kita baru saja mengadakan rapat Depas, dan yang diundang adalah ketua-ketua rukun. Maka dalam rapat itu diputuskan bahwa semua yang berbatasan dengan paroki yang ada di sekitar kita, yaitu paroki Katedral, paroki Gotong-Gotong, paroki Asisi, dan paroki Tello serta paroki Kare, batasan itu akan dipertanggungjawabkan dan diberikan penggarisan oleh Dewan Pastoral Paroki. Sementara batas-batas dalam wilayah dan rukun dimohon kesediaan ketua-ketua rukun dan ketua wilayah untuk menggariskannya. Dan dengan demikian siapapun yang ada di sana, kalau orang Katolik, maka ditanya baik-baik bahwa ini masuk dalam wilayah pelayanan Paroki Kristus Raja Andalas. Maka pertama, apakah sudah didata dan mendaftar sebagai umat di Paroki Andalas ataukah mendaftar di tempat lain. Hanya satu pengharapan, supaya tidak ada umat Katolik yang tidak dilayani pada saat membutuhkan pelayanan. Karena gereja kita adalah gereja yang dibatasi oleh batas teritorial, maka imam siapapun yang tahu dan sadar akan hal ini tidak akan berani masuk dalam wilayah pelayanan yang bukan wilayah pelayanannya kalau tidak melapor. Harap supaya hal ini diingat, sudah banyak kasus akan hal itu. Hanya satu sekali lagi yang kami minta, sayang kalau ada tetangga kita umat Katolik lalu tidak ada yang melayani karena berada pada posisi yang tidak dikenal. Saya kira itu baik menjadi perhatian kita. Lalu sehubungan dengan perayaan Tahun Baru Liturgi, kita akan menggunakan tentu tata perayaan baru. Kita akan sementara mempelajari bersama, maka kalau ada yang keliru, mari kita saling maklum. Karena pastor kamu yang ada sekarang ini, pastor paroki, baik saya maupun Pastor Agus Matasak, adalah pastor yang sudah mulai tua dan mulai agak jompo sedikit, sehingga mungkin banyak hal yang keliru. Sekali lagi terima kasih atas seluruh pengertian kita. Mudah-mudahan tidak ada yang salah, hanya dibutuhkan ke depan penyesuaian untuk semakin menyesuaikan. Dan salah satu tadi yang kita sesuaikan dengan pengadaan Kristus, dan itu dinyanyikan, dan tata lama itu kita menjawabnya 3 kali. Amin, amin, amin. Dalam tata perayaan baru itu hanya 1 kali saja. Lalu jangan mengatakan, oi Pastor Agus salah hari ini. Padahal ya kita yang sambung 3 kali ya. Tapi tidak ada yang salah, kita akan menyesuaikan hal itu dan selalu diingatkan ya. Maka ya mungkin itu akan ada penyesuaian ke depan. Lalu terima kasih kepada kita semua tentunya. Selamat propisiat atas kehadiran kita merayakan Hari Raya Kristus Raja pada kesempatan ini. Secara khusus bagi kita umat di paroki ini, mudah-mudahan kita saling mengingatkan, saling meneguhkan, dan saling memberikan informasi bahwa gereja kita sudah buka. 2 perayaan ini, bahkan 3 perayaan yang telah berlangsung, hampir katakanlah sudah lebih 100. Umat kita yang ada di sini mungkin sekitar di atas 500-an, 600-an ya kalau tidak salah. Saya belum cek lagi. Nah dengan demikian, kalau nanti level ketiga ini berlangsung, sebenarnya kita masih bisa berharap bahwa sekitar 300-400 umat yang bisa hadir. Sehingga ada kemungkinan nanti ke depan kalau penuh ini gereja, kita mulai mengisinya di lantai 1, naik di lantai 2.
Kalau masih memungkinkan lalu ya naik di lantai 4. Saya kira itu yang kita buat. Nah, kalau kita ditanya kenapa seperti kelihatan banyak, itu baru 50% karena ini kan hanya diisi 2 orang ya. 2 orang di atas satu bangku yang biasanya diisi 4 orang. Ya, saya kira begitu ya. Ke depan kita akan lihat. Maka mohon kepada kita humas nanti mendekati perayaan, paling tidak di Minggu Advent yang kedua kita mulai menjajaki hal itu dengan mencoba untuk menghubungi orang-orang yang terkait dengan itu untuk diminta pemahaman dan pengertian tetangga-tetangga kita yang ada di sekitar kita ini. Dan dengan demikian itu perayaan Natal yang kita rayakan pada kesempatan ini sungguh bisa membawa makna bagi kita ya. Kita sih berharap bahwa semakin banyak yang bisa hadir, sekali lagi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan seperti yang dianjurkan. Jangan kita menganggap remeh COVID-19 ini. Itulah yang harus diantisipasi dalam seluruh perjalanan hidup kita. Sekali terima kasih kepada kita semua Provisiat, secara khusus bagi kita yang punya kerelaan untuk pelayan pada kesempatan ini, dan ke depan kita upayakan pelayan-pelayan ini untuk saling membantu meneguhkan dan saling melayan satu sama lain. Moga-moga dengan pesta Kristus Raja Andala kita rayakan pada hari ini sebagai pesta pelindung kita sungguh semakin merajai kita semua. Dan sekali lagi ke depan, inilah salah satu pengikat dalam seluruh karya pelayan kita, baik di rukun maupun di kelompok-kelompok, bahwa Yesuslah yang menjadi pengikat kita untuk semakin bersatu. Maka itu harus dimulai dari organisasi yang paling kecil ya, paling kecil, mulai dari rukun dan organisasi-organisasi lain yang dibawa katakanlah koordinator setiap ketua dan seksi yang dibentuk selama ini. Terima kasih kepada KOR yang boleh meriahkan perayaan pada kesempatan ini. Semua perayaan baik kemarin sore, tadi pagi dan hari ini sampai nanti sore itu adalah perayaan diagungkan semua tanpa ada yang dikecualikan. Tetapi karena hari ini dimeriahkan oleh KOR yang selama ini menghidupi paroki kita, saya berharap bahwa ke depan wilayah bisa membangkitkan lagi KOR sehingga kita setiap kali ada perayaan itu dimeriahkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Itu baik kita upayakan mulai pada saat ini. Dan mohon maaf jika perayaan kali ini sedikit panjang, itu 1,5 jam lewat 5 menit. Karena kita memuncaki seluruh perayaan, kita mensyukuri segala rahmat selama 1 tahun. Dan ke depan kita akan upayakan bahwa perayaan ini sungguh menjadi perayaan syukur paroki kita. Sehingga ke depan kita pikirkan perayaan itu karena perayaan yang sungguh akan dimeriahkan, dan seperti yang kita harapkan semoga itu Bapak Uskup bisa hadir, maka itu perayaan hanya dibuat 1 kali saja. Jadi menjadi perayaan umat, perayaan iman umat, bukan hanya pada kelompok tertentu saja. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, ini beberapa penyampaian yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas seluruh perhatian kita. Mohon maaf jika ada yang tidak pas. Mari kita senantiasa menyatukan hati kita satu sama lain dalam bimbingan kuasa Tuhan lewat Raja kita Yesus Kristus. Dan kita mengakhiri perayaan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 554.